Bro, dengerin gue bentar ya. Tarik nafas dulu yang dalam, tenangin pikiran lo. Gue tahu banget rasanya kayak gimana sekarang. Rasanya kayak dunia mau runtuh. HP bunyi dikit aja jantung langsung mau copot. Dan setiap ada motor berhenti di depan rumah lo, langsung mikir yang enggak. Tapi gue mau bilang satu hal yang paling penting. Jangan sampai masalah angka-angka di layar HP itu bikin lo mutusin buat menyerah sama hidup lo sendiri. Lo harus sadar kalau ini cuma masalah finansial, bukan akhir dari segalanya. Kegagalan lo bayar pinjol itu bukan berarti lo itu orang jahat atau orang gagal secara moral. Ini cuma kondisi di mana rencana keuangan lo lagi meleset aja. Jadi, langkah pertama yang paling krusial adalah lo harus maafin diri lo sendiri dulu. Jangan terus-menerus digebukin sama rasa bersalah, karena rasa bersalah itu nggak bakal berubah jadi saldo buat bayar utang. Malah justru bikin lo makin lumpuh buat mikir jernih. Satu hal yang sering bikin orang makin terpuruk itu adalah karena mereka menganggap ancaman dari para penagih itu sebagai bahaya maut yang nyata. Padahal, lo harus paham kalau mereka itu dilatih buat mainin psikologis lo, supaya lo panik. Rasa takut yang lo rasain sekarang itu sebenarnya makanannya mereka. Makin lo takut, makin mereka senang karena lo jadi gampang disetir. Lo harus mulai bisa bedain mana ancaman yang beneran bisa terjadi dan mana yang cuma gertakan biar lo makin pusing. Ingat ya, nggak ada sejarahnya orang masuk penjara cuma gara-gara gagal bayar utang perdata kayak gini. Sanksi terberatnya ya paling cuma nama lo masuk daftar hitam di perbankan. Dan itu bukan akhir dunia. Lo masih bisa kerja, lo masih bisa usaha, dan lo masih bisa memperbaiki semuanya nanti kalau keadaan sudah stabil. Gue juga mau ingetin, lo jangan sampai terjebak dalam lingkaran setan yang namanya gali lubang tutup lubang. Gue tahu niat lo baik, mau cepet-cepet selesai. Tapi meminjam ke aplikasi lain buat nutupin yang sekarang, itu sama aja lo lagi nyiram bensin ke api yang lagi nyala. Berhenti sekarang juga dari aplikasi manapun. Fokus lo saat ini bukan gimana caranya bayar semuanya sekaligus dalam semalam, tapi gimana caranya lo bisa tenang dulu. Kalau pikiran lo udah tenang, baru lo bisa mulai pilah-pilah mana yang harus lo hadapi duluan. Jangan sampai karena urusan pinjol ini, lo jadi lupa makan atau sampai jatuh sakit. Karena kalau lo sakit, makin susah lagi buat lo nyari solusi atau nyari uang tambahan buat beresin ini semua. Terakhir, lo jangan nanggung beban ini sendirian. Kalau lo terus-terusan nutupin ini dari orang rumah atau teman dekat karena rasa malu, bebannya bakal kerasa 10 kali lipat lebih berat. Kadang-kadang dengan lo berani jujur sama 1 atau 2 orang yang lo percaya, itu rasanya kayak ada beban berat yang diangkat dari pundak lo. Lo butuh dukungan moral, lo butuh orang yang bisa ngingetin lo buat tetap waras. Masalah utang ini pasti ada ujungnya bro, nggak ada badai yang nggak rega. Yang penting sekarang lo jaga diri lo baik-baik, jangan biarin tekanan psikis ini menang atas diri lo. Lo jauh lebih berharga daripada nominal utang-utang itu. Kita cari jalannya pelan-pelan ya, satu persatu. Nah, setelah lo udah bisa sedikit napas dan mulai maafin diri sendiri, sekarang saatnya kita bahas soal gimana cara lo bentengin diri dari serangan luar, terutama teror-teror yang masuk ke HP lo itu. Gue tahu banget rasanya tiap kali ada notifikasi WhatsApp atau telepon dari nomor yang gak dikenal, jantung lo rasanya mau copot dan keringet dingin langsung keluar. Tapi dengerin gue bro, lo punya kendali penuh atas privasi dan ketenangan pikiran lo sendiri. Jangan biarin HP lo jadi alat buat mereka nyiksa mental lo pelan-pelan. Kalau terornya udah nggak masuk akal, kayak ribuan pesan sehari atau isinya udah ancaman kasar yang bikin lo nggak bisa fungsi normal sebagai manusia, nggak ada salahnya lo tarik diri dulu. Lo bisa saring panggilan, pakai aplikasi pemblokir nomor asing, atau kalau emang mental lo udah di titik nadir, matiin dulu sebentar itu HP, atau ganti kartu sementara biar lo bisa fokus kerja dan cari duit lagi, tanpa gangguan suara-suara negatif yang cuma bikin lo makin depresi. Terus, satu hal yang paling sering bikin orang galbay itu ngerasa terpojok adalah rasa malu kalau ketahuan orang kantor atau teman-teman soal kontak darurat yang ditelepon. Gue kasih tahu ya, kuncinya itu ada di komunikasi yang jujur tapi tegas. Lo nggak perlu cerita ke semua orang, tapi lo harus berani ambil langkah duluan sebelum mereka yang dapat teror. Kalau ada kontak darurat lo yang mulai ditagih, lo ngomong aja ke mereka dengan tenang kalau lo emang lagi ada masalah administrasi keuangan, dan minta maaf kalau mereka jadi keganggu. Lo bakal kaget, ternyata banyak orang yang sebenarnya bakal maklum kalau lo jujur dari awal, daripada lo ngumpet terus, mereka malah kaget dapat telepon gelap. Dengan lo buka suara, lo sebenarnya lagi mutus rantai senjata para penagih itu yang pengen bikin lo malu. Kalau lo udah nggak malu, mereka nggak punya kartu lagi buat neken lo.
Lo juga harus sadar kalau menghadapi penagih itu butuh strategi mental yang kuat. Kalau ada yang nelpon dan nadanya masih sopan, ya lo jawab aja sejujurnya kalau kondisi keuangan lo lagi nggak memungkinkan buat bayar sekarang. Jangan kasih janji-janji palsu cuma biar mereka berhenti nelpon. Karena kalau lo meleset lagi, tekanan mentalnya bakal balik 2 kali lipat lebih parah ke lo. Bilang aja, saya lagi usahakan, tapi sekarang emang belum ada dananya. Udah, titik. Lo nggak perlu dengerin omelan atau ancaman mereka yang muter-muter itu. Lo bukan kriminal bro, lo itu cuma nasabah yang lagi macet pembayarannya. Di mata hukum pun ini urusan perdata, bukan pidana yang bisa bikin lo masuk sel. Jadi jangan biarin mereka bikin skenario seolah-olah polisi bakal jemput lo sore ini juga. Itu semua cuma gertakan sambal biar lo panik dan akhirnya pinjem duit lagi ke tempat lain. Intinya, di poin ini gue pengen lo mulai ambil alih lagi kendali atas hidup lo. Jangan jadi budak dari layar HP lo sendiri. Fokus lo sekarang adalah gimana caranya lo tetap bisa kerja dengan tenang, supaya ada pemasukan buat nyicil pelan-pelan nanti. Kalau lo terus-terusan fokus nanggepin teror, waktu dan energi lo bakal habis buat stres, bukan buat cari solusi. Ingat, kesehatan mental lo itu jauh lebih mahal harganya daripada bunga pinjol yang mereka tagih. Lo harus tetap waras supaya bisa beresin ini semua sampai tuntas. Gimana? Pelan-pelan udah mulai kebayang kan gimana cara nyuekin tekanan dari luar itu biar lo lebih fokus ke diri lo sendiri? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting biar lo nggak gampang dikibulin sama rasa takut lo sendiri, yaitu soal aturan mainnya. Lo harus paham banget kalau di balik gertakan mereka yang kedengeran sangar itu, sebenarnya ada batasan hukum yang ngelindungin lo. Jangan bayangin lo bakal diseret polisi atau masuk penjara gara-gara gagal bayar pinjol, karena itu nggak bakal terjadi bro. Kasus utang piutang itu ranahnya perdata, bukan pidana. Polisi nggak bakal mau ngurusin orang yang nunggak bayar cicilan pay letter. Jadi kalau ada penagih yang ngancem mau bawa surat penangkapan atau bawa aparat ke rumah, itu 100% cuma teknik psikologis buat bikin lo ciut. Begitu lo tahu kalau secara hukum posisi lo itu aman dari jeruji besi, gue harap beban di pundak lo bisa berkurang drastis dan lo bisa mulai napas lebih lega lagi. Selain itu, lo juga perlu tahu kalau penyelenggara pinjol yang legal itu sebenarnya punya aturan ketat dari OJK soal cara penagihan. Mereka itu dilarang keras pakai kekerasan, ancaman, apalagi sampai mempermalukan nasabahnya di depan umum. Kalau mereka sampai nyebarin data pribadi lo atau neror seluruh kontak di HP lo dengan cara yang gak manusiawi, justru mereka lah yang melanggar hukum, dan lo punya hak buat laporin itu. Jadi, lo gak usah merasa jadi kalah atau kerdil di depan mereka. Lo punya posisi tawar juga sebagai konsumen. Malah sebenarnya, kalau utang lo udah lewat jatuh tempo cukup lama, ada batas maksimal bunga dan denda yang gak boleh terus-terusan numpuk sampai gak masuk akal. Angka yang lo lihat sekarang di aplikasi itu emang nyeremin, tapi ada titik di mana itu bakal berhenti, dan lo bisa mulai negosiasi. Pahami juga soal sanksi yang paling realistis, yaitu slick OJK atau yang dulu sering kita sebut BI checking. Sanksi terberatnya cuma nama lo bakal masuk daftar hitam dan lo bakal susah dapat pinjaman lagi dari bank atau lembaga keuangan resmi dalam waktu dekat. Tapi coba pikirin positifnya bro, ini malah jadi momen bagus buat lo puasa dari utang dan mulai belajar hidup pakai uang yang emang lo punya aja. Daftar hitam itu nggak permanen kok. Nanti kalau keadaan ekonomi lo udah membaik dan lo sanggup bayar, nama lo bisa bersih lagi. Jadi nggak perlu ngerasa masa depan lo udah tamat cuma gara-gara status di slick OJK itu. Dunia masih luas dan masih banyak cara buat sukses tanpa harus bergantung sama pinjaman online lagi. Jadi mulai sekarang, kalau mereka datang lagi dengan ancaman-ancaman yang kedengaran mustahil, lo tinggal senyumin aja dalam hati karena lo udah tahu kartu mereka. Fokus lo bukan lagi ketakutan sama ancaman palsu, tapi gimana caranya lo nabung pelan-pelan buat bayar pokok utangnya nanti. Dengan lo paham aturan ini, mental lo bakal jauh lebih stabil karena lo nggak lagi ngerasa kayak buronan, melainkan cuma orang yang lagi ada masalah administrasi yang pasti ada jalan keluarnya. Gimana? Rasanya lebih enteng kan kalau lo udah tahu batas-batas apa yang mereka bisa dan gak bisa lakuin ke lo? Terakhir nih bro, yang paling penting buat lo lakuin sekarang adalah mulai ngerapihin prioritas hidup lo lagi. Gue tahu, lo pengen banget cepet-cepet beres dan gak dikejar-kejar tagihan. Tapi jangan sampai saking paniknya, lo malah ngorbanin kebutuhan dasar lo. Dengerin gue. Perut lo harus tetap kenyang, listrik di rumah harus tetap nyala, dan anak istri atau keluarga lo harus tetap bisa makan. Fokus utama lo sekarang bukan bayar pinjol pakai uang dapur, tapi mastiin kelangsungan hidup lo dulu. Kalau lo nggak sehat atau rumah tangga lo berantakan gara-gara duitnya lari ke pinjol semua, lo makin nggak bakal bisa mikir jernih buat cari jalan keluar.
Jadi, kalau emang uangnya sekarang cuma cukup buat makan, ya pakai buat makan. Utang itu urusan kesekian setelah perut dan kesehatan mental lo aman. Setelah lo udah lebih tenang dan kebutuhan dasar terpenuhi, lo bisa mulai masuk ke tahap negosiasi atau yang biasa disebut restrukturisasi. Lo harus sadar kalau pihak pinjol itu sebenarnya juga pengen duit mereka balik, meskipun gak full atau telat. Jadi, daripada lo ngumpet terus, ada baiknya suatu saat kalau lo udah punya sedikit pegangan, lo hubungi mereka dengan kepala tegak. Minta keringanan bro, minta supaya dendanya dihapus atau bunganya dipotong, dan lo cicil pokok utangnya aja sesuai kemampuan lo. Banyak kok kasus di mana mereka akhirnya setuju daripada nggak dibayar sama sekali. Dengan lo berani nego, lo udah ambil langkah besar buat mutus rantai beban pikiran lo. Lo nggak lagi lari, tapi lo lagi jalan pelan-pelan buat nyelesain masalahnya satu persatu. Ingat juga, jangan pernah sekali-kali kepikiran buat pinjem lagi ke tempat lain cuma buat nutupin lobang yang ini. Itu kesalahan paling fatal yang sering bikin orang makin putus asa. Lebih baik lo jujur kalau emang belum mampu bayar sekarang daripada lo nambah beban baru yang bakal bikin lo makin gila nantinya. Fokus lo sekarang cuma satu, naikin pemasukan dan pelan-pelan nabung buat bayar pokoknya. Gak usah peduliin angka denda yang terus jalan di aplikasi. Anggap aja itu cuma angka mati di layar HP yang gak bakal bisa nyakitin lo secara fisik. Kalau lo udah punya uangnya nanti, baru lo ajak mereka bicara baik-baik buat pelunasan dengan potongan yang masuk akal. Gue mau lo janji satu hal bro, jangan biarin masalah angka ini ngerampas kebahagiaan lo. Lo tetap berhak buat ketawa, tetap berhak buat tidur nyenyak, dan tetap berhak buat punya masa depan. Masalah ini pasti lewat, sama kayak masalah-masalah lain yang udah pernah lo hadepin sebelumnya. Lo itu jauh lebih kuat dari sekedar aplikasi di HP lo. Pelan-pelan kita tata lagi semuanya, mulai dari nol lagi nggak apa-apa. Yang penting lo tetap berdiri tegak. Gimana bro? Udah siap buat mulai fokus ke diri lo sendiri dan berhenti dengerin ocehan para penagih itu?